Halo semuanya, selamat datang kembali di channel kami. Hari ini, kita akan melanjutkan perjalanan kita menelusuri sejarah Facebook, dan kita sudah sampai di tahun yang sangat penting, tahun 2010. Kalau di episode sebelumnya kita melihat Facebook mulai mendunia, di tahun 2010 ini, dominasi mereka benar-benar tak terbantahkan lagi. Bayangkan, di pertengahan tahun 2010, Facebook mengumumkan pencapaian yang luar biasa. Mereka berhasil melampaui 500 juta pengguna aktif. 500 miliar orang. Angka ini bukan cuma statistik, tapi sebuah penanda bahwa Facebook telah berubah dari sekadar jejaring sosial menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari ratusan juta orang di seluruh dunia. Coba kita pikirkan sejenak, angka 500 juta itu lebih besar dari populasi Amerika Serikat saat itu. Ini menunjukkan betapa cepatnya platform ini tumbuh dan bagaimana ia berhasil menghubungkan orang-orang dari berbagai belahan dunia dalam satu wadah digital. Fenomena ini juga menandai pergeseran besar dalam cara kita berkomunikasi. Email masih ada, telepon masih digunakan, tapi berinteraksi lewat status, foto, dan komentar di Facebook menjadi sebuah norma baru. Mark Zuckerberg sendiri merayakan momen ini dengan mengatakan bahwa ini adalah tonggak penting dalam misi mereka untuk membuat dunia lebih terbuka dan terhubung. Dan memang, dunia terasa semakin kecil berkat Facebook. Tapi, tentu saja, tim Facebook tidak hanya duduk diam merayakan pencapaian ini. Mereka tahu bahwa dengan basis pengguna yang begitu besar, mereka harus terus berinovasi untuk menjaga agar platform tetap relevan dan menarik. Salah satu fokus utama mereka di tahun 2010 adalah memperkuat fitur komunitas, dan dari sinilah lahir pembaruan besar untuk fitur yang kita kenal sebagai Facebook Groups. Sebenarnya, Groups sudah ada sejak lama, tapi versi tahun 2010 ini adalah sebuah perombakan total yang membuatnya jauh lebih fungsional dan personal. Sebelumnya, Groups terasa sedikit kaku, tapi dengan pembaruan ini, Facebook Groups menjadi ruang yang lebih intim dan dinamis. Pengguna bisa membuat grup untuk berbagai macam hal, mulai dari grup kelas, tim kerja, keluarga besar, sampai komunitas hobi seperti pecinta kucing, penggemar film, atau kolektor perangko. Yang membuatnya spesial adalah fitur-fitur barunya, seperti chat grup khusus, album foto bersama, dan kalender acara untuk anggota grup. Ini mengubah Groups dari sekadar papan pengumuman menjadi ruang kolaborasi dan interaksi yang sesungguhnya. Tiba-tiba, Anda bisa merencanakan reuni keluarga atau proyek kantor dengan jauh lebih mudah. Semuanya terorganisir di dalam satu grup khusus. Pembaruan ini sangat sukses karena menjawab kebutuhan dasar manusia untuk berkelompok dan memiliki ruang bersama dengan orang-orang yang memiliki minat atau hubungan yang sama. Namun, inovasi terbesar Facebook di tahun 2010 mungkin adalah sesuatu yang dampaknya terasa jauh di luar platform Facebook itu sendiri. Inilah tahun di mana mereka meluncurkan Open Graph API dan memperkenalkan salah satu tombol paling ikonik di internet, tombol like, atau suka sebagai plugin untuk situs web lain. Ini adalah sebuah langkah jenius yang secara fundamental mengubah cara internet bekerja. Sebelum ini, Facebook adalah sebuah taman bertembok, semua interaksi terjadi di dalam facebook.com, tapi dengan Open Graph, Facebook membuka gerbangnya. Apa itu Open Graph? Sederhananya, ini adalah teknologi yang memungkinkan situs web lain untuk terintegrasi secara mendalam dengan Facebook, dan manifestasi paling terlihat dari teknologi ini adalah tombol like. Tiba-tiba, Anda bisa menemukan tombol like biru kecil itu di mana-mana, di artikel berita, di halaman produk toko online, di postingan blog, di mana saja. Ketika Anda mengklik di sebuah artikel di situs berita, misalnya, aktivitas itu tidak hanya tersimpan di situs tersebut, tapi juga akan muncul di newsfeed teman-teman Anda di Facebook. Andi menyukai artikel tentang tips berkebun. Dampaknya luar biasa. Pertama, ini memberikan data yang sangat berharga bagi Facebook tentang apa yang disukai penggunanya di seluruh internet, bukan hanya di dalam Facebook. Kedua, ini mengubah setiap situs web menjadi perpanjangan tangan Facebook. Setiap klik-kliknya menjadi semacam rekomendasi personal yang disebarkan secara viral di jaringan pertemanan Anda. Ini adalah bentuk pemasaran dari mulut ke mulut versi digital yang sangat efektif bagi para pemilik situs web dan bisnis. Ini adalah anugerah. Mereka bisa mendapatkan promosi gratis dan lalu lintas pengunjung dari Facebook hanya dengan memasang sebuah tombol kecil di situs mereka. Tombol like menjadi mata uang baru di dunia digital, dan semua orang berlomba-lomba untuk mendapatkannya. Secara keseluruhan,
Tahun 2010 adalah tahun transformasi bagi Facebook. Mereka tidak hanya mengukuhkan posisi sebagai jejaring sosial terbesar di dunia dengan 500 juta pengguna, tetapi juga mulai membangun fondasi untuk menjadi pusat dari identitas digital kita di seluruh internet. Melalui pembaruan fitur Groups, mereka memperkuat komunitas di dalam platform, dan melalui Open Graph serta tombol like, mereka memperluas pengaruh mereka ke setiap sudut dunia maya. Facebook tidak lagi hanya sebuah tempat untuk dikunjungi, ia menjadi sebuah lapisan yang terintegrasi dengan seluruh pengalaman online kita. Langkah-langkah yang mereka ambil di tahun 2010 inilah yang membentuk ekosistem internet seperti yang kita kenal sekarang, di mana batasan antara media sosial dan situs web lainnya menjadi semakin kabur. Nah, itu dia cerita tentang tahun 2010 yang penuh gebrakan bagi Facebook. Perjalanan mereka masih panjang dan penuh dengan inovasi serta kontroversi lainnya. Di episode